Shalom. Shalom. Ya, baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Abraham menasehati Lot, maka Lot ini lebih terbawa kepada hal-hal keinginan mata. Alkitab tidak pernah salah kalau nasihat itu adalah sesuatu yang penting. Sama halnya ketika di Alkitab dicatat antara orang tua daripada Simson. Orang tuanya Simson bilang sama Simson sendiri bahwa kalau kamu mengambil istri, jangan kamu ambil istri yang dari luar wilayah kita. Tetapi ternyata Simson lebih memilih keinginan hati. Maka di sini harus hati-hati ya. Kalau keinginan hati lebih mendominasi hidup kita daripada Tuhan, maka ini harus hati-hati. Dan kalau ada orang sudah memberitahu, maka kita harus hati-hati juga. Karena mengapa? Keputusan yang kita ambil berakibat fatal. Simson tidak mau mendengar apa kata orang tuanya. Orang tua yang sudah katakan kepada dia bahwa jangan ambil Delila, jangan ambil Delila. Tapi ternyata karena keinginan hati, maka Simson dia jatuh ke tangan orang-orang yang menangkap dan membunuh Simson. Artinya keinginan hati daripada Simson ini, dia mengikuti apa yang dia mau. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya memberikan tema yaitu nasihat dalam kehidupan kita. Nasihat itu sangat penting. Saya lihat begini ya, kalau orang menasihati kita, itu bisa kita terima, bisa kita tolak. Tapi kalau contohnya begini ya, kamu jangan makan ini ya, karena ini bahaya. Kita bilang, udahlah. Tapi coba kalau dokter yang bilang. Coba kalau dokter yang bilang, Bapak sudah jangan makan ini ya, jangan makan ini ya, jangan makan ini. Maka kita dengar, kenapa? Ini dokter yang bilang loh. Dokter yang kasih nasihat sama saya. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa ada nasihat sebelum dokter itu berkata tentang ilmu pengetahuan tentang kesehatan. Maka firman Tuhan itu sudah jauh lebih dahulu. Saudara pernah baca, pernah dengar nggak ayat yang berkata, jikalau engkau makan, ya, jikalau engkau makan, maka taruhlah pisau di mana? Di leher. Pisau di leher. Karena ternyata makanan itu akan membunuh kita ketika kita makan berlebihan. Nasihat firman Tuhan ternyata tidak pernah salah. Kita buka Alkitab Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Pak Masron baca. Nasihat-nasihat terakhir. Euodia kukasih hati dan Sintike
ku nasihati. Ku nasihati dan ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Yes. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sun Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Rasul Paulus menulis kitab ini untuk jemaat di Filipi. Judulnya adalah Nasihat-nasihat terakhir. Kenapa? Karena Rasul Paulus adalah seorang yang punya keberanian untuk membuka satu pelayanan demi pelayanan. Bahkan dia memberikan nasihat kepada setiap jemaat. Ternyata nasihat sangat penting. Kita punya anak yang Tuhan kasih, maka nasihat itu sangat penting bagi kita. Jangan kita mengabaikan. Saya kasih contoh. Jangan suka minum minuman yang manis semenjak dini. Pak Gembala mau kasih tahu ke jemaat, walaupun kalian masih anak-anak, masih youth, masih muda, masih remaja, hindari minuman-minuman yang manis. Karena ternyata penyakit itu tidak datang langsung jadi. Waktu saya sakit, langsung dokter bilang, ini bukan karena penyebab 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bukan Pak. Tapi ini akibat dari 10 tahun yang lampau. Pola makan yang tidak baik. Apakah anak-anak masih muda begini nggak bisa kena diabetes? Bisa. Kena sekarang. Ngeri sekarang. Ternyata orang kurus juga, orang yang badannya bagus juga, itu bisa kena. Bisa kena berbagai penyakit. Jadi jangan lihat, oh saya punya badan ideal, bagus, tapi tahu-tahu bisa kena. Kenapa? Karena dari pola hidup yang tidak baik yang sudah kita tanam bertahun-tahun. Nasihat ini sangat penting bagi kita, supaya kita tahu saya harus menjaga apa? Menjaga hidup saya ini dari sisi makan, menjaga diri saya dari berbagai hal yang bisa menimpa saya. Maka saya harus jaga. Nasihat-nasihat yang kita dengar itu sesuatu baik bagi kita. Mendingan sekarang kita dipecut, kita dipukul, daripada kita kemudian kita lebih sengsara. Mendingan kita dari sekarang
dicerewetin, diomelin, daripada nanti kita melangkah, kita makin jauh dan jatuh. Maka nasihat firman Tuhan tidak hanya bagi anak-anak, tetapi bagi orang dewasa. Rasul Paulus berkata, ayat 2, Eudia ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya apa? Sehati sepikir. Dalam apa? Dalam Tuhan. Karena untuk sehati sepikir ini tidak gampang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam minggu ini kita sedang dipertontonkan dengan siapa cawapres yang akan mendampingi. Karena butuh apa? Butuh ini bukan mau mimpin sekelompok orang, tapi ini mau mimpin 290 juta orang. Nggak gampang loh. Kalau saudara ada di posisi saya, maka contohnya kita ada 50 orang. Atau seperti Pak Ales pernah di PBB, dia mimpin. Contoh berapa orang? Paling banyak berapa orang? Kira-kira yang waktu Bogor Timur ada berapa? 100. Bilanglah 100. Coba 100 orang, 100 cara berpikir yang berbeda, dan 100 orang punya cara berpikir maunya masing-masing. Betul ya? Ini berbeda loh. Di dalam rumah tangga saja kita, antara kita dengan istri, dengan anak, itu kadangkala punya perbedaan. Nah, apalagi di dalam berjemaat. Contohnya kita ada 50. Yang satu mau ini, yang satu mau ini. Maka kalau kita mau dengar semua, wah pusing. Mana yang saya mau ikuti? Makanya firman Tuhan katakan, Eudia ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Jadi Paulus mau mengingatkan kepada mereka bahwa yang pertama, jangan kalian berpikir mementingkan diri sendiri, tapi cara berpikir kalian harus melihat kepada satu tujuan, yaitu Tuhan. Paulus mengingatkan mereka, jangan kalian pentingkan diri sendiri. Sayang sekali saya lupa download itu. Ada satu acara, saya lihat itu di satu daerah di Jawa Tengah kalau tidak salah, di sebuah kelenteng. Itu makanan semua sudah ditaruh di kelenteng, mungkin habis sembahyang, sudah ditaruh di situ. Terus makanan itu banyak sekali. Lantas warga sekitar situ sudah di depan pintu kelenteng. Tahukah saudara, ketika pintu itu dibuka, maka warga itu masuk, mengambil, dan memang dikasih untuk ambil. Tapi lihat, tidak sopan. Tidak sopannya apa? Ada yang bawa karung. Saya ngeri loh lihat itu. Ada yang bawa tempat besar. Ketika masuk, dia sudah tidak peduli itu meja itu ada makanan. Dia naik, dia ambil semua. Semua. Yang paling belakang tidak dapat. Lihat, mementingkan diri sendiri. Tapi saya lihat juga ada satu film orang kirim sama saya, bagus sekali. Sekumpulan monyet begitu banyak. Lantas orang bule ini, dia bawa makanan buat monyet itu. Banyak sekali.
pisang yang dia bawa, dia taruh situ, yang sudah dipetik-petik, ditaruh situ. Tahukah sudah, monyet itu mengambil makanan itu satu-satu. Coba dia ambil satu, sudah dia pergi. Yang satu, dan itu teratur, rapi loh. Saya lihat itu, ya Tuhan. Kadangkala kita suka bilang sama orang, jangan kamu berpikir seperti binatang. Tapi kadang-kala manusia yang kalah. Terbalik. Ternyata monyet ini ambil satu, pergi. Satu, pergi. Satu, pergi. Bahkan kalau ada temannya masih jauh, dia suruh cepat. Dia kode. Saya terhentak di sana. Kenapa? Karena ternyata mementingkan diri sendiri itu jauh lebih kuat. Orang sudah tidak pikir lagi, oh saya masih ada orang, masih ada yang lain, belum dapat. Masih berpikir, ini saya ambil secukupnya. Coba di kelenteng itu, kalau mereka ambil secukupnya, itu masyarakat yang datang, itu pasti dapat semua. Tapi ini karena sudah bawa karung, bawa tempat yang besar, orang lain nggak bisa dapat. Apa gambaran? Kita nggak boleh mementingkan diri sendiri. Makanya firman Tuhan katakan, sehati, sepikirlah dalam Tuhan. Keegoisan itu ternyata saya mesti tekan. Saya mesti tekan. Saudara, kalau Yesus Kristus, dia tidak mematikan keinginannya, maka pada waktu dia mau ditangkap, maka Yesus bisa minta malaikat untuk menghukum tentara-tentara Romawi yang datang saat itu menangkap ini. Tetapi murid Yesus namanya Petrus, dia marah. Dia ambil itu pedang, lantas dia menghunuskan di telinga salah satu pimpinan yang datang mau menangkap Yesus. Apa kata Yesus? Jangan engkau bermain pedang. Karena orang yang bermain dengan pedang, dia akan dimakan oleh pedang sendiri. Yesus ingatkan kepada murid-muridnya, Petrus, jangan kamu sangka kalau aku minta pada Bapa di sorga malaikat untuk datang membunuh mereka, maka mereka pasti sudah mati. Masih jauh pun mereka nggak bisa nangkap Yesus. Tapi apa yang Yesus mau tunjukkan sama kita? Dia tahu tujuannya. Dia nggak mau mementingkan diri sendiri. Supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Membuat kesehatian ini sangat penting. Kita berumah tangga, kita punya tujuan. Kalau orang berumah tangga tidak punya tujuan, tidak punya apa yang dia harapkan, apa yang dia akan melangkah, dia mau tujui, maka ini bahaya. Tapi tujuan kita berumah tangga apa? Oh, jangan cuma berpikir yang penting saya punya anak. Enggak. Tujuan pernikahan bukan hanya kita dapat anak. Sudah dapat anak, saya lepas tanggung jawab. Bukan begitu. Punya
tujuan yang akan kita capai ke depan. Apa itu? Saya harus membesarkan anak ini, saya harus menasehati anak ini agar kelak nanti dia menjadi orang yang membanggakan keluarga, membanggakan banyak orang. Nasihat Paulus kepada Sintike, Euodia, karena mereka lebih mementingkan diri sendiri. Mari kita jangan melihat kita saja, tapi belajar untuk melihat orang lain. Belajar untuk melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dia harus belajar melihat itu. Maka kita katakan ayat 8 tadi, semua yang benar, yang keluar dari mulut kita ini harus yang benar. Berikutnya, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Apa yang gak sedap didengar adalah perkataan yang tidak benar, perkataan yang menyinggung orang lain. Ini harus hati-hati. Maka kita harus jaga matamu, jaga pikiranmu, jaga mulutmu, jaga kakimu, jaga tanganmu. Karena apa? Jangan sampai lewat kehidupan kita ini menjadi orang-orang yang pembawa gosip. Semua yang tidak enak didengar. Semua yang, waduh, saya mau sampaikan ini. Makanya infotainment di Indonesia itu paling laku. Semakin digosok semakin sip. Makanya ada acara gosip. Tapi semua yang baik, semua yang sedap didengar, itu yang harus kita bicarakan. Saudara, apa beda lalat atau lalat dengan kumbang? Lalat, dia terbang sekalipun ada makanan yang enak, tapi lalat ini selalu dia mencari tempat kotoran. Dia cari tempat kotoran, dia lewati yang baik, tapi dia cari tempat yang tidak baik. Itu lalat. Tapi apa bedanya dengan kumbang? Ternyata kumbang ini, dia terbang sekalipun ada yang berbau tidak baik. Kumbang ini, dia tidak mau hinggap di situ, tapi dia akan jalan terus, terbang terus. Dia akan cari apa? Dia akan cari bunga yang sedang mekar. Dia cari bunga, karena di bunga itu ada intisari makanan di sana. Maka sekarang pilihan ada di kita. Saya mau jadi lalat atau saya mau jadi kumbang. Tapi saya diomongin orang, Pak. Gak apa-apa. Ternyata saya pelajari, dan saudara harus pelajari. Orang yang membicarakanmu itu karena kamu tuh lebih dari dia, makanya dia bicarakan kamu. Kejelekanmu dia bicarakan, kejelekanmu aja dia tertarik, apalagi kebaikan. Jadi itu kita harus berpikir. Amin. Jangan menjadi lalat, jangan menjadi yang suka pada kebusukan, jangan. Tapi jadi kembang. Dia makin cerita, oh begitu ya, oh begitu.
Maka karena kita tahu gini, tujuan kita adalah Tuhan. Kalau tujuan kita adalah Tuhan, maka kita tahu Tuhan saja diperbincangkan kok. Apalagi Yohanes bilang gitu ya dalam dirimu ya. Waktu Tuhan Yesus sedang mengajar, dia berada di kampung halamannya. Apa orang-orang kampung halamannya berkata di Nazaret? Bukankah dia anak tukang kayu? Lihat ya, mereka bicara dari sisi ekonomi. Direndahkan. Bukankah ini Yesus ini anak Yusuf yang bapaknya tukang kayu? Tapi apakah Yesus terpengaruh dengan itu? Nah, karena Yesus melihat tujuan dia, kemuliaan. Saya percaya waktu engkau direndahkan, Tuhan akan mengangkat engkau. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang saya tidak apa-apa. Mau 100, mau 1000, banyak orang omongin saya tidak peduli. Karena saya tahu ada Tuhan yang akan mengangkat, ada Tuhan yang akan mengambil kamu kembali. Tuhan yang akan ambil. Nggak perlu orang mau bicara begini, nggak perlu. Tuhan bilang, aku yang akan mengangkat engkau. Mari kita kembali. Jangan mementingkan diri sendiri. Yang kedua, kita harus kembali pada tujuan awal. Sama seperti murid-murid Yesus. Waktu Yesus sudah ditangkap, mereka lari. Waktu Yesus disalibkan, mati, mereka lari. Mereka bersembunyi di sebuah rumah, kabur. Mereka bilang, hilanglah sudah harapan kami. Yesus sudah mati. Tapi mereka lupa, Yesus pernah bilang, memang saya akan mati, tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Mereka lupa janji Tuhan. Ini ibaratnya apa sama kita? Saudara yang dikasih Tuhan, dengar baik. Seringkali kita lebih melihat masalah pergumulan yang sedang kita hadapi daripada kita melihat dan percaya pada janji Tuhan. Seringkali murid-murid ini sudah bersama Yesus 3,5 tahun. Mereka lupa perkataan Yesus bahwa aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi kenapa mereka lari? Kenapa mereka bersembunyi? Karena satu, ketakutan yang begitu besar. Kedua, karena duka cita. Saya anggap ketakutan duka cita ini, itulah tantangan yang sedang kita hadapi. Maka kita harus hadapi, kita harus percaya. Saya tahu ada janji Tuhan. Kembali lagi kita pada Tuhan. Jangan sampai kita jauh sekali, kita lari daripada Tuhan. Lihat ya, Yunus disuruh Tuhan ke kota mana? Dia lari kemana? Kemana? Tarsis. Kenapa dia lari? Dia pikir Tuhan tidak tahu. Apalagi kamu cuma lari dari tanggung jawab, lari ke puncak. Puncak itu dekat. Lari ke Sidikalang. Tuhan tahu Sidikalang itu, bos. Dia tahu. Mau lari kemana? Sembunyi di mana? Di lampu mana kamu mau sembunyi? Tuhan tahu. Lari dari tanggung jawab. Jemaat cewek-cewek sana, jangan menjadi orang pengecut, tapi harus menghadapi tantangan. Apapun itu harus hadapi.
Memang seolah-olah kamu sendiri. Tuhan, tapi saya sendiri. Enggak. Saya tahu. Daud juga pada waktu Daud menghadapi Goliat, orang-orang Israel, tentara Israel juga bilang, Daud, kamu itu kecil, ngapain kamu ada? Tapi yang Daud tahu, aku punya Tuhan. Maka Daud berkata, aku datang dengan nama Tuhan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, kembali kita kepada awal di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Jangan jauh daripada Tuhan. Jangan lari daripada Tuhan. Kita mau lari sampai di mana sih? Akan dikejar terus. Kenapa Tuhan kejar? Karena Tuhan mau kita kembali. Ayo kembali lagi. Kembali. Karena orang yang kembali ke dalam tangan Tuhan, sekalipun dia penjahat kelas kakap, sekalipun dia pendosa, Tuhan masih menerimanya. Amin. Masih ingatkah anak yang terhilang itu adalah anak yang bungsu? Padahal dia sudah terima warisan dari orang tuanya. Dia pergi ke kota, Alkitab katakan dia habiskan itu semua. Foya-foya dia di sana. Di kota dia foya-foya. Dia mabuk-mabukan. Dia berjudi di sana. Sampai habis itu semua. Sampai dia bilang, bagaimana ini? Sampai makanan babi saja dia pingin makan. Tapi ketika dia sadar, di rumah bapakku, pelayan saja makan yang enak. Di rumah bapakku yang melayani di rumah makan enak. Masa saya di sini makanan-makanan kotor? Tapi ketika dia sadar, ini poinnya di sini. Tuhan mau menerima kita apa adanya. Yang pertama, kita mau sadar. Selama kita tidak mau sadar, selama kita tidak mau mengakui Tuhan penyelamatku, maka Tuhan akan membiarkan kita. Yang Tuhan butuh dari kita adalah apa? Sadar. Iya ya, saya berdosa. Maka saya suka bilang kami kepada anak kami Stephen dan William, walaupun kamu berbuat hal yang tidak baik, tapi kalau kamu mengaku, itu orang tua itu akan, ya, anak saya mengaku bersalah. Tapi saya sebagai orang tua akan menangis ketika saya sudah tahu kesalahannya, tapi dia tidak mau mengakui. Ini bahaya. Maka sadarlah kita. Kita mesti sadar. Iya, om, tante, papi, mami, saya yang salah. Maka ketika engkau mengaku, orang tua juga itu akan merasa, aduh, yang pentingnya mengaku. Coba, kalau dia tidak mengaku, kamu sebagai orang tua akan merasa tersiksa. Pengakuan ini penting. Makanya 1 Yohanes 1 ayat 9. Pak Dahlan baca. Jika kita mengaku dosa kita, Jika kita mengaku apa? Dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Nah, perhatikan ya. Pelan-pelan Pak Dahlan. Jika kita mengaku dosa kita, Stop sampai situ. Tuhan minta adalah pengakuan. Betul? Karena di situ ditulis jika kita apa? mengaku dosa kita. Mengaku. Berarti waktu saya berbuat salah kepada Ibu Yulis, maka saya harus berani. Bu Yulis, mohon maaf ya.
kata-kata saya menyinggung kamu, sikap saya menyinggung kamu, dari hati yang paling dalam, maafkan saya. Begini, karena sebuah pengakuan itu penting, bukan merendahkan kita, bukan, belajar kita untuk mengakui. Dengar baik saya ya, banyak orang bilang gini, Tuhan kan maha tahu. Iya, Tuhan maha tahu, tapi Tuhan juga minta pengakuanmu lewat apa? Tuhan minta tulis, bukan kamu aja mau berbuat dosa, Tuhan tahu. Gitu. Maka Tuhan juga mau ketika kita mengaku dengan mulut kita, ya, saya bersalah. Itu gentleman. Tapi kalau kesalahan dibuat terus-menerus, bagi saya itu dia sama seperti binatang babi. Babi itu walaupun kamu kasih mandi dia bersih, tapi tetap dia akan kembali pada tempat habitat. Badannya sudah bersih, dia balik lagi. Dia gosok-gosok badannya di tempat yang kotor. Artinya apa? Berulang-ulang. Maka pada waktu kita mengaku, Tuhan, saya salah Tuhan. Tuhan, saya salah. Maka Tuhan berkata, baik, aku ampuni, jangan berbuat dosa lagi. Yesus tidak pernah bilang, pergilah, lakukan dosa itu lagi. Maka itu akan menjadi satu hukuman bagi kita. Maka nasihat itu dengar baik-baik. Lebih bagus saudara mendapatkan nasihat yang keras lewat firman Tuhan, lewat orang paling dekat. Karena orang di luar saudara itu tidak pernah peduli dengan hidup. Jadi kalau ada nasihat, itu sangat penting. Jadi hati-hati saudara. Yang ketiga, kenapa kita harus hidup dalam nasihat yang baik? Karena nasihat akan membuat kita belajar dari hal-hal yang salah kepada hal-hal yang benar. Jadi kita diarahkan, oh ini saya salah, ini saya harus di jalan yang benar. Makanya orang tua suka bilang, makanya mulutmu harus dijaga. Apa yang kita mau ngomong harus dipikirkan. Nah banyak orang, dia nggak mikir. Itu masalahnya. Dia nggak mikir, dia ngomong. Nah, ini harus hati-hati. Harus hati-hati. Harus dijaga. Maka harus berjaga-jaga. Nasihat itu harus kita terima. Maka siapapun yang menasehati kita, terimalah itu dengan sesuatu yang baik. Mari kita berdoa.